Pernah denger cash secure put nggak? Ini jadi salah satu strategi option yang di-combine dengan cover call untuk menjadi wheel strategy namanya. Jadi strategi ini sebenarnya nggak pernah rugi, kita nggak pernah kalah lah, pokoknya nggak pernah minus. Pasti profit. Dan dia naik apa capital kita tuh pelan-pelan ya. Tapi nggak bisa langsung gue mau satu hari $1.000 gitu bisa, tapi itu bukan di sini. Kalau misalnya konsep lo seperti itu, mungkin you have to find another video. Nah, ini gue mau terangkan secara gamblangnya atau secara singkat banget sih, secara non-financial language. Karena jujur gue juga bukan orang finansial gitu ya. Tapi ya setidaknya mudah-mudahan kalian pada ngerti lah. Nah, jadi begini. Jadi prinsipnya kayak misalnya kita dagang asuransi. Nah, kita sebagai penjual dan ada orang lain sebagai pembeli. Kita pengen misalnya ini saham Sofi ya. Dan tentu saham ini pun harus yang pengen kita miliki. Artinya apa? Kalau kita pengen miliki berarti itu kualitasnya harusnya udah bagus banget ya. Caranya bagaimana? Kita lihat dari sisi fundamental. Kita lihat dari fundamentalnya si saham. Misalnya SoFi ini, SoFi. SoFi ini dia perusahaan banking teknologi financial termasuk bagus ya dalam 1 tahun terakhir. Dan memang sempat naik juga, terus kemudian turun dan ini naik lagi karena laporan keuangan yang bagus. Bagaimana buktinya? Lu bisa cari ke Google Finance atau di broker mana aja lah dan lihat ini statementnya ya. Ini annualnya dari 2020, 2021, 2022, terus kemudian 2023, 2024, net income-nya bagus banget. Terus ini juga quarternya. Nah, quarternya bagus ya. Net income-nya oke. Ini termasuk bagus. Ini juga balance sheet-nya. Jadi total aset, liability itu bagus lah. Gitu. Jadi kita cari saham-saham yang berfundamental bagus. Tapi kalau bisa harganya murah. Nah, kalau kayak saham Meta itu harganya udah $700, $750 lah. Itu mahal banget. Tapi kalau saham kayak gini nih, saham NIO, pernah denger nggak saham NIO nih? Gue kejebak di sini nih, $40 lah beli. Terus apa yang terjadi? Turun sampai sekarang. Nyesel juga. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Dan ternyata lihat nih, annualnya. Dari 2020, 2021, 2021, 2022, dan seterusnya. Yang terjadi apa? Net income itu makin lama makin turun. Jadi ya walaupun revenue-nya naik tapi net income-nya makin besar juga. Jadi niru. Ya artinya nggak bagus gitu untuk long term-nya. Gitu. Walaupun balance sheet-nya bagus, tapi ya net income-nya kita pengen di atas, positif, surplus. Saham begini yang menyebabkan dia harganya ya gini makin turun. Jadi saham ini tidak bagus untuk dikoleksi. Jadi lo bisa buat watchlist sebanyak apapun sahamnya, blue chip dan sebagainya, silahkan. Ini karena saham murah ini sebagai contoh aja. Jadi kita lihat dari sisi fundamental. Setelah fundamental, lihat struktur market. Nah, struktur market itu dari mana? Dari chart. Nah, kita lihat, gue lebih suka pakai daily chart ya. Kan struktur market kalian udah tahu ya, lower higher low, terus higher high, higher low, higher high lagi. Nah, ini kan dia membentuk suatu trend up gitu ya, trennya naik. Tinggal kita cari aja supportnya di mana. Paling dengan kondisi begini supportnya di sinilah 19, 20, 21 lah gitu ya antara di situ. Itu supportnya. Nah, sekarang kita balik ke option change. Nah, ini platformnya gue pakai Tasty Trade ya. Karena kenapa dia tuh enak buat option. Yang kedua lu cuma butuh deposit $2.000 doang. Kalau Interactive Broker tuh sekarang udah naik jadi $10.000 sekali deposit. Dulu masih bisa 500, 1000 itu masih bisa lah. Kalau sekarang udah nggak bisa karena udah makin ketat. Gue juga nggak tahu kenapa. Terus untuk option dia bagus, tapi yang jelek chartnya. Chartnya tuh nggak begitu bagus ya. Yang bagus tuh pakai trading view aja boleh, tapi untuk sekali-sekali boleh. Karena ini juga gratis. Nah, jadi kalau misalnya pakai Interactive Broker itu kalau mau pakai chartnya harus bayar. Ada bulanan ya. Kecuali lo trading mulu aktif memenuhi suatu nilai tertentu dari sisi komisi, misalnya $20, $30, lo akan dibebaskan. Nah, gitu. Nah, ini namanya option change. Kita pilih SoFi, nah, terus kemudian ini ada strike price. Strike price itu harganya ya. Nah, harganya itu yang mana dia? Dan ini DTE-nya, day to expiration-nya. Ini ada 7 hari, 14 hari, 21, ini tanggalnya. Biasanya kita pakai di 30 hari atau 25 sampai 45 hari katanya. Kita pakai yang di 28 hari misalnya. Ini yang sebelah kiri ini dia call, yang ini dia put. Nah, kalau kita mau sell put, sorry, cash secure put, nah jadi yang kita pakai ini.
Ini ada dua nih, ada bid sama ask. Jadi kalau kita mau buy, kita pakai yang ask, ya. Kalau kita mau jual sebagai seller, kita pakai yang bid. Nah, karena tadi kan supportnya di 21 ya, 20, 21 gitu ya. Nah, nanti kita cari deh di mana nih. Nah, 20, 21. Nah, ini, volumenya banyak di sini nih. Nah, volumenya ini ada open interest namanya. Open interest itu istilahnya banyak orang tuh nunggu di mana sih atau bertransaksi di mana sih. Nah, itu yang paling banyak tuh di sini. Dan ini ada namanya delta. Delta itu 0,24. Artinya 24% itu kemungkinan seharga si Sofi ini akan turun meraih 21. Kalau misalnya saham Sofinya tetap di atas 21 sampai kontrak itu berakhir atau 28 hari kemudian, kita tetap pertahankan premi. Tetap dapat, tapi kita tidak dapat assign. Jadi kita tidak terassign itu kita tidak istilahnya harus membeli saham itu. Artinya gini, kalau kita sell dia di harga 21 nih strike price-nya, kita dapat 50 dolar, ya kan? Kalau kita nilai sahamnya si Sofinya turun pada akhir masa kontrak dia di bawah 21, artinya kita berkewajiban membeli saham Sofi ini di harga 21. Nah, satu kontrak option ini itu setara dengan 100 lembar saham. Jadi otomatis 21 dikali 100 gitu ya. Jadi 2100. Nah, ini contohnya kalau misalnya gue kali 5 kontrak nih, kali 5 kontrak, ya tentu 21 kali 5 kali 100, jadi 10.000 gitu kan. 10.000 dikurangin 255, jadi itulah yang harus kita siapkan dananya. Itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya dia tetap di atas 21 sampai dia masa kontraknya, ya kita tetap preminya, kita pertahankan, kita nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau dia di bawah, kita harus beli di harga 21, walaupun harganya dia 19. Misalnya kita kena tanggal 19, kita harus bayar segini. Nggak apa-apa, tenang aja. Artinya kita udah dapet nih saham Sofi seharga 21 di sebanyak 100 lembar. Pada suatu saat nanti si saham Sofi itu dari 19 naik terbang dia ke 26 misalnya. Nah, berarti 26 itu dikurang ke 21. Nah, profit kita kan sekitar 5 dolar tuh. 5 dolar tuh kalau satu lembar kali 100 berarti udah 500 dolar. Dikali 5 udah 2.500 profitnya. Nah, dapatnya dari mana? Ini kalau misalnya kita open sell call. Nah, misalnya anggaplah kita tadi 26. Nah, kita sell lagi di sini. Artinya kita dapat tunggu dulu. Ini gua clearkan dulu. Nah, ini 25, 26 ya. Ini sebenarnya yang banyak itu di sini nih. Nih, tuh 25 ya. Anggaplah 25 sekarang ya. Oh, gue mau jual di 25 dah. 24 pun boleh. Tuh harganya dia lebih tinggi. Kalau yang ini cuma 80 dolar, ini cuma 115 dolar. Karena volumenya banyak nih. Ya udahlah kita di 24. Oke. Artinya apa? Pada saat si saham Sofinya ini dalam waktu 28 hari ke depan ternyata tidak menyentuh di harga 24 atau tidak naik dia, artinya kita tetap dapat 115 dolar itu tanpa kita exercise atau kita menjual ya. Tapi kalau misal pas akhir kontrak nilainya itu dia 25, ternyata kita kan udah dapat nih istilahnya preminya. Jadi kita berkewajiban menjual saham yang 100 lembar yang sudah kita punya itu di harga 24. Jadi profitnya apa? Ya 21 ke 24. Jadi 3 dolar 300 kali 5 1.500 dapatnya. Itulah profitnya. Itulah caranya si Warren Buffett gimana cara dapat duit dari Coca-Cola ya. Dia yang saham favoritnya nih Coca-Cola tuh KO. Kita lihat aja. Tuh, sahamnya naik turun mulu. Jadi nggak pernah naik lebih turun, dia selalu begitu-begitu aja. Resistance ini jual, ini jual, jual dan terus setiap bulan seperti itu. Jadi nggak akan pernah rugi, dijamin nggak akan pernah rugi. Ya, jadi nggak akan pernah rugi. Jadi ya ini passive income lah sebenarnya ya. Nah, terus ini gue mau cerita sedikit yang namanya IVX. Jadi pemilihan saham itu ini gue pilih berdasarkan apa ya, yang tren yang bagus, yang blue chip. Dan ini gue masukkan IVX. IVX itu Implied Volatility, volatilitas ya. Jadi semakin tinggi, dia tuh pergerakannya makin tinggi, makin cepat. Artinya apa? Premiumnya makin mahal. Nah, ini contohnya misalnya BitX. BitX ini 2X Bitcoin Strategy ETF. Misalnya dengan DTA yang sama gitu ya, 28. Kita cari di deltanya. Deltanya yang sama lah, anggaplah 30, 28, 29. Tuh, lihat harganya. Lebih mahal, 200 dolar.
Ini nyampe harga 55. Harga 55 di mana? Di sini. Tuh. Mungkin nggak ada nyampe di harga 55 di sini. Oh, diskon banget dong. Bener kan? Diskon banget dari harga sekarang sini 62 ke 55. Diskon banget ini harganya. Nanti kalau dinaik lagi ke 68, kita jual lagi di 68. Artinya apa? Ya kita main TikTok gitu aja. Enak banget, jujur enak banget. Jadi kalau misalnya kita dapat bulanannya dapat dapat 400, 1000 dan sebagainya, itu seger banget. Enak banget. Ini bagus banget ini untuk trading. Karena dia itu tadi IVX-nya bagus dan dia mengikuti harga Bitcoin ya. Kalau harga Bitcoin yang naik, ya kan Bitcoin naik terus ya, nggak akan turun lah. Itu jadi kayak udah gold itu, gold digital istilahnya. Nah ini kita pakai weekly deh. Tuh, gila kan? Harga naik terus guys, nggak akan turun dia. Nah di 45, 49, 55 berani kita beli. Ya kita tahanin aja pegang. Nanti suatu saat dia pasti akan naik gitu. Jadi bagus untuk ditradingkan sebagai cash secure put ini gitu. Itu kira-kira yang gue bisa sampaikan tentang cash secure put. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau untuk yang baru memang harus baca dulu atau mendengar di YouTube banyak banget informasinya. Tapi jujur gue nggak pernah dapet di YouTube itu yang bahasa Indonesia ya. Jujur aja kenapa? Option itu menjelimetkan. Jadi susah banget untuk dimengerti, tapi kalau udah ngerti enak banget. Lu nggak pernah dapet pusing-pusing gitu ya, nggak pernah. Ini ada nih si siapa nih? Option apa sih option ini bagus. Jadi kebanyakan tuh ya binary option, belajar seminar option. Gua nggak ngerti lah gimana ya. Ini almarhum nih kebanyakan luar negeri, nggak ada Indonesia, jarang banget. Ini si peluang bagus, dia bisa trading jual. Sorry, kita lihat, gue udah pernah coba di peluang itu, tapi cuman open buy gitu. Jadi gini, kalau open buy itu gini, kita pencet yang as nih. Oh, artinya kita membeli berharap harganya dia naik gitu. Harganya naik, terus habis itu kita nah kayak gini. Ini harganya yang kita pasang di sini, dia harganya di sini. Ini harus dia harga sahamnya naik banget. Emang dia secara profit unlimited tuh. Tapi dia harus kenceng banget. Kalau dia nggak kenceng, kita ada namanya kemakan teta. Teta itu apa ya? Nilai kontraknya itu lama-lama dia akan berkurang. Jadi nol, mendekati nol. Kalau ini nggak cepet naiknya, dia yang kita bayarkan tadi itu akan menjadi nol. Nah, ini dari 7,15 kita harus bayar ya. Kita debit nih. Kita membeli misalnya. Kalau tadi kita kredit, kredit itu kita mendapatkan duit gitu. Nah, ini kayak ini misalnya sell. Sell ini gue mendapatkan duit sekitar 400 misalnya gitu. Nah, ini dapat duit kita 400 gitu. Tapi kalau misalnya debit kita membayar. Nah, itu gue nggak suka tuh karena gue dari tahun 2017 sampai sekarang tuh kebanyakan loss, nggak ngerti polanya gimana. Jadi harus cepet. Jadi harus nongkrong di komputer mulu. Kalau gua dengan pekerjaan yang kayak begini dengan dokter gitu nggak mungkin. Lo mau pekerjaan apapun susah untuk nongkrongnya di komputer bisa tapi capek. Kalau gua trading dengan kayak gini, wow enak banget lah. Artinya gue puas, bisa bisa apa namanya slow, santai, nggak perlu buru-buru gitu ya. Jadi kita bisa enjoy, mengikuti, ya artinya duit itu juga cari duit gitu. Jadi bukan kita yang bekerja terus gitu kan, tapi ya kita duit cari duit gitu. Nah itu di situ, ini jadi di peluang ini sebenarnya cuman beli gitu doang, jadi kayak main CFD, tapi harus hati-hati dengan tetanya ya, mereka mungkin nggak ceritakan. Jadi harus banget diterangkan. Ini kebanyakan ya binari-binari kayak begini deh. Tapi kalau option yang ini simple atau yang benar-benar option Amerika itu ya nggak ada gitu. Ada tapi harus bayar tuh karena ada beberapa kursus-kursus di Indonesia dulu ya. Sekarang tuh nggak tahu lagi gimana. Gue ikut bayarnya juga agak-agak mahal. Tapi ya sudahlah itu mengenalkan atau mendapatkan informasi sementara. Tapi memang powerful sekali option itu. Jadi kita bisa aktif sebagai trader seperti kayak trading forex, gold gitu ya. Dan kita juga bisa trading santai, tinggal lu pilih yang mana. Tapi kalau dari trader-trader yang di YouTube yang gue temuin itu mereka lebih suka sebagai seller, sebagai penjual asuransi dan mendapatkan hasil sebagai dari passive income. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan.
Mungkin nanti gue akan buat video lagi yang mungkin secara basic ya. Gue bukan orang finansial soalnya, tapi cukup senang dengan trading option ini dan udah gue buktikan itu dalam 1-2 bulan dan perfect banget, terutama pada market yang bullish sekarang saat ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye.